Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Petrus 1 ayat 23. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Akke marhiti-hiti hatani di bata nama ngulu janana manok tongi madung gabe jolma na baru hamu di bayan imana seseorang sian jolma tapi sian ama na manok tongido. Dalam bahasa Indonesia, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam beberapa hari yang lalu saya menanam benih jagung. Dan setelah dilihat hasil, setelah ditanam, setelah beberapa hari, tepatnya setelah 5-8 hari, maka ketahuanlah mana benih yang bisa tumbuh dan mana yang tidak tumbuh. Dan kelihatan ketika semua benih ternyata tidak semua menjadi tumbuh. Ada yang menjadi busuk. Kenapa? Ternyata benih yang ditanam itu adalah sudah menjadi kosong, sudah menjadi sesuatu yang kadaluarsa. Itulah menjadikan dia tidak bertumbuh. Kemudian ada juga kenapa tidak tumbuh? Karena dimakan oleh hama. Umpamanya seperti dimakan oleh burung, dimakan oleh ayam, atau dimakan oleh semut. Dan banyak lagi yang menjadikan ketidaktumbuhan. Karena memang dia sifatnya fana dan tidak bisa untuk menjadi pasti tumbuh. Ketika kita menanam benih, yang pasti tidak 100% akan tumbuh, akan ada yang mati. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kita juga adalah dilahirkan dari kefanaan. Kenapa dikatakan dilahirkan daripada kefanaan? Karena memang orang yang melahirkan kita adalah orang yang fana juga. Orang tua kita akan terbatas umurnya. Demikian juga hidup kita pasti terbatas umurnya. Sehingga setiap manusia, setiap makhluk pasti akan mati. Namun akan berbeda halnya ketika kita menjadi percaya akan keselamatan, akan hidup kekal yang disediakan oleh Kristus Yesus, yaitu firman Allah itu sendiri. Artinya kita dilahirkan dalam kefanaan, kemudian oleh karena Kristus Yesus kita lahir kembali. Yang sebelumnya kita dikandung oleh ibu kita, menjadi dikandung di dalam keselamatan daripada Kristus Yesus. Yang kedua, kelahiran yang kedua yang diberikan, kelahiran baru yang diberikan bagi kita, oleh karena keberimanan kita kepada Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah yang kekal. Kenapa kekal? Karena dia sudah mengalahkan kematian dan maut. Dan dia menjadi hidup sampai selama-lamanya. Dan sudah menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya mempercayai Yesus Kristus, yakini hidupmu bahwa engkau sudah hidup, menerima hidup yang kekal. Yakini dirimu bahwa engkau sudah menerima hidup yang kekal. Dengan hidup yang kekal yang kita terima itu, maka kita menjadi beroleh keselamatan. Kapanpun dan dimanapun Tuhan memanggil kita, kita kembali kepada kekekalan yang sudah disediakan oleh Kristus Yesus dalam hidup kita. Karena memang Yesus Kristus adalah sudah menjadi mengandung, melahirkan kita kedua kali. Ketika kita lahir di dalam kefanaan, ketika kita lahir dalam keberdosaan, ketika kita bersama dengan Kristus Yesus, kita menjadi lahir di dalam kebebasan, di dalam kelahiran yang baru, yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita untuk mengimani bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus Yesus adalah sudah dilahirkan bersama-sama dengan Yesus Kristus, dilahirkan oleh karena anugerah dan keselamatan yang diberikannya. Sehingga
kelahiran yang kedua kali ini menjadikan kita beroleh hidup yang kekal. Tidak ada yang bisa untuk merampasnya dan tidak ada bisa untuk menghentikannya. Karena ketika kita sudah mengimani Kristus Yesus, ada sebuah kepastian dalam hidup kita bahwa keselamatan sudah menjadi milik kita. Ketika kita sudah mengimani bahwa Kristus Yesus yang adalah menjadi penebus itu sudah melahirkan kita kembali, maka di sanalah keselamatan, kebebasan, dan kelepasan sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu firman Tuhan kali ini, bahwa kita bukan lahir daripada kefanaan, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah itu adalah Kristus Yesus, karena dialah firman itu, dan bersama-sama dialah firman itu. Biarlah firman ini menjadi meneguhkan, menguatkan kita, menyemangati kita untuk mengimani Kristus Yesus sudah menebus dan membebaskan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami bahwa kami hidup di dalam kefanaan, dilahirkan di dalam kefanaan, namun oleh karena kasih karunia dan kebenaran Tuhan, kami menjadi hidup dalam kekekalan. Bila firman-Mu menjadi bahagian hidup kami. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini, yang mengalami sakit penyakit, lawat mereka, sembuhkan mereka. Biarlah kasih karunia-Mu melingkupi dan menyertai mereka. Dan hamba juga berdoa bagi setiap orang yang memiliki pergumulan, biarlah Tuhan datang untuk menghibur dan menyelamatkan. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.